Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum Newton dan kita telah membahas bagaimana persamaan gerak dari benda ya ataupun objek gitu ya. Dan kita telah melihat bagaimana persamaan gerak benda pada bidang datar, pada bidang miring. Nah, apa yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah adanya pengaruh gaya gesekan. Karena pada dasarnya sifat alamiah dari suatu benda itu mempunyai permukaan yang agak kasar, ya. Lalu nantinya permukaan yang agak kasar inilah yang nanti menyebabkan munculnya gaya gesekan. Walaupun nanti ada beberapa material yang tidak mempunyai atau mungkin hampir nol ya koefisien geseknya. Nah, apa yang menyebabkan gaya gesek itu ada, ya? Nah, sebelum ke sana, saya ingin menyinggung beberapa hal. Yang pertama adalah gaya yang kita pelajari dalam bagian ini adalah adalah gaya gesek untuk bagian ini, untuk materi ini ya. Jadi kita akan coba membahas bagaimana gaya gesek itu dan jenis-jenis gaya lainnya nantinya. Ada gaya sentripetal, ada gaya hambat dan sebagainya. Mungkin gaya gravitasi tidak akan kita bahas di sini ya. So, kita langsung saja masuk ke materi kita. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari video tadi yang sudah kita tuliskan atau kita tonton. Ini adalah ilustrasi bagaimana suatu buku yang kita letakkan di atas suatu lantai, lalu kita tarik dengan gaya F, ya. Di sini tentu ada gaya normal dan gaya berat, ya. Lalu perhatikan ada gaya gesek statis, gaya gesek statis. Jadi nanti perlu dibedakan ya. Gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang nantinya menahan benda ketika dia belum bergerak. Jadi contohnya begini, seumpamanya saya tarik buku ini dengan gaya seumpamanya 1 Newton. Ternyata buku belum berjalan, jadi saya tarik dengan gaya yang sangat lemah, belum jalan. Saya tambahin gayanya lagi, ternyata belum jalan. Nah, jika permukaan ini halus, permukaan lantainya halus, maka otomatis pasti berapapun gaya yang saya berikan, sekecil apapun gaya yang saya berikan, maka buku ini akan bergerak. Namun pada kenyataannya lantainya tidak halus, maka otomatis gaya yang saya berikan sangat bergantung kepada apa? Koefisien gesek statisnya, ya. Mu S kita simpulkan, ya. Jadi mu S itu adalah koefisien gesek statis, ya. Nah, perhatikan. Saya tambah gaya lagi, saya tambah gaya seumpamanya 20 Newton. Ternyata belum gerak juga. Contoh loh ya. Contoh, nggak usah 20 Newton, 2 Newton deh. Saya tambah gayanya 2 Newton, ternyata belum gerak juga. 3 Newton saya tambah. Perhatikan ya. Ini kita coba plot dia dalam bentuk kurva. Ini adalah gaya dan ini adalah gaya gesek, ya, gaya gesek. Nah, ketika tadi gayanya saya tambah 1 Newton, ternyata belum jalan. Karena apa? Karena ada gaya gesek statis di sini. Saya tambah lagi, ternyata belum jalan lagi. Sampai nanti saya tambah seumpamanya let's say seumpamanya 5 Newton saya tambah. Nah, ternyata ketika saya berikan gaya 5 Newton, buku mulai bergerak. Nih, ternyata dia baru bergerak jika saya berikan gaya 5 Newton. Nah, bukunya ternyata baru mulai bergerak. Nah, itu artinya apa? Bahwasanya di sini gaya gesek itu sudah lebih besar, gaya yang saya berikan itu lebih besar dari gaya gesek statisnya. Itulah syarat benda bergerak. Nah, jadi nanti kalau di dalam soal-soal kalian ditanyakan, tentu hitunglah atau seumpamanya ditanyakan berapakah kecepatan awal benda sesaat akan bergerak ketika ditarik dengan gaya sekian, maka di sini syarat benda bergerak, maka masukkan di sini F lebih besar dari Fs. Artinya, atau mungkin ditanya begini, berapakah gaya yang harus diberikan agar benda bergerak jika diketahui koefisien gesek statisnya sekian? Maka kita bisa mengatakan gayanya harus lebih besar dari gaya gesek statis, ya. Nah, ternyata ketika benda bergerak tetap ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ketika benda bergerak itu adalah gaya gesek kinetis, ya. Kita simpulkan dengan FK.
Nah, di sini perhatikan, selama dia bergerak, ya, jadi mungkin kurvanya jadi acak seperti ini ya. Kenapa acak? Ya jelas karena gaya geseknya akan, ya, koefisien geseknya nanti akan memperlambat bendanya, dan memperlambatnya tidak smooth seperti ini ya. Otomatis nanti akan ada spike seperti ini. Artinya tidak mulus grafiknya. Nah, perhatikan, selama dia tadi sebelum bergerak atau kita sebut sebagai statik, di bagian ini kita sebut daerah statiknya ya, maka kita lihat gaya gesek itu sama dengan gaya gesek statis. Nah, apabila F lebih kecil dari Fs, itu sama dengan benda tidak bergerak. Tidak bergerak. Nah, apabila F-nya sama dengan Fs, benda sesaat akan bergerak. Jadi perhatikan ya, sesaat akan bergerak. Nanti ini silahkan ya. Nah, gaya gesek kinetik ya. Nah, gaya gesek kinetik itu pasti ya, berarti kita bisa menuliskan bahwasanya gaya gesek kinetik itu selalu lebih kecil dari Fs maksimum. Fs maksimum tadi ini. Nah, perhatikan, gaya gesek kinetik itu selalu berada, artinya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis maksimumnya. Ya. Nah, adapun untuk rumusnya, ya kalau kita tuliskan Fs maksimum atau Fs gitu, gaya gesek statis itu sama dengan mu s dikali n, sedangkan Fk atau gaya gesek kinetiknya adalah mu k dikali n. Ya. Nah, ini adalah pengaruh gaya gesekan. Apa konsekuensinya pada kasus yang sedang kita tinjau? Maka apabila kita mengerjakan, contoh ya, kita melihat ini diagram gayanya, maka kita punya sigma F X sama dengan MAX kan gitu ya. Nah, kita buat sigma F-nya. Nah, lihat di sumbu X. Ingat ya, dalam menggambarkan diagram gaya selalu buat ya. Nah, kita punya F-nya ke arah kanan positif dan FK ke arah kiri. Berarti kurang FK sama dengan MA. Maka dari sini kita dapat kalau seandainya oke, kita selesaikan lagi. F sama dengan mu K dikali N sama dengan MA. Nah, N itu apa? Nah, ini yang harus kalian garis bawahi ya. N itu apa? N itu adalah tadi gaya normal. Namun N tidak selalu sama dengan W. Ini yang harus kalian garis bawahi, tidak selalu sama dengan W. Nah, dari mana kita cara mengetahui berapa besarnya N gaya normal? Dari sumbu Y atau dari komponen Y. Sorry, bukan sumbu ya. Dari komponen Y. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Kita lihat komponen Y-nya apa? Kita punya sigma F Y sama, langsung saya buat sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya tidak bergerak ke atas. Ya, ini hanya komponen gayanya aja. Maka kita dapat F dikurang W sama dengan, bukan F, gaya normal ya. N dikurang W, ini lihat N ke arah atas, W ke arah bawah sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat N sama dengan W. Di kasus ini memang bukan kebetulan ya, memang di kasus ini dia N-nya sama dengan W, tapi tidak selalu W. Karena apa? Karena nanti di bidang miring di sini N tidak sama dengan W. Ya, pada bidang miring nanti tidak sama dengan W. Ini yang harus kalian perhatikan, ya. Oke, sekarang kita coba bahas latihan soal seperti ini ya. Kita lihat kasus seperti ini. Sebuah benda bermassa M, ya, bermassa M ditekan ke arah dinding dengan gaya F ke arah dinding kasar. Jadi ini dindingnya kasar ya, kasar. Seperti ditunjukkan gambar. Hitunglah gaya F minimum agar benda tidak jatuh. Ya. Lalu hitunglah nilai F minimum jika diketahui berat benda sekian 50 Newton, koefisien gesek statis dan kinetik masing-masing 0,4 dan 0,25. Ya. Coba kita perhatikan soal kita ini. Nah, pertama, dalam kasus-kasus seperti ini selalu saya tekankan gambarkan apa? Ya, diagram gaya. Nah, cara menggambar diagram gaya gimana? Gunakan apa tadi? Pertama langkahnya adalah membuat
Nih, koordinatnya. Berarti ini sumbu X dan ini sumbu Y. Di sini kita bisa melihat bahwasanya F berada di sepanjang sumbu X, ya. Nah, di sini perhatikan agar benda tidak jatuh. Agar benda tersebut tidak jatuh. Apa artinya ini? Artinya adalah syarat agar bendanya tidak jatuh apa? Berarti tidak ada pergerakan kan? Agar bendanya tidak bergerak berdasarkan hukum Newton pertama itu berarti A-nya bernilai 0 ya. Maka di sini syarat ya. Syarat benda tidak jatuh A sama dengan 0. Pak, kan ada 2. Kalau kita buat X dan Y berarti kan ada 2 A, AX dan AY. Berarti di sini kita bisa mengatakan ini adalah AX dan AY. Berarti ini harus sama dengan 0. Ya, paham ya? Ya. Nah, sekarang kita coba tinjau. Mari kita tinjau pada komponen sumbu X atau sumbu Y terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita buat berarti di sini kita punya di sini gaya berat ya. Nah, perhatikannya di sini berarti kita punya gaya berat ya. W. Seperti ini. Ini adalah W kita, saya tebalkan. Ya, ini adalah gaya berat kita. Nah, lalu di komponen Y apa lagi ya gayanya ya? Ada yang bisa melihat? Ya, perhatikan. Kita coba cek lagi ya. Nah, jika benda ini bergerak ke bawah, maka otomatis akan ada gaya gesek kan? Ya, berarti ada gaya gesek apa? Statis ataupun kinetik. Nah, arahnya kemana? Nah, kalau kalian bingung, tinggal diputar aja tuh 180 derajat ini. Maka di sini, nah ini ya, oke. Jika benda bergerak ke bawah, saya tulis di sini ya. Jika bergerak ke bawah, maka dia kan gerakannya akan seperti ini ya. Maka akan seperti ini kan? Ya kan? Itu artinya apa? Ada gaya gesek yang menahan dia kan? Gaya geseknya ke arah mana berarti? Nanti gaya geseknya ke arah atas. Ya. Bisa dipahami? Oke, ini berarti gaya geseknya. Nah, di sini bisa kita tuliskan ini adalah Fs. Gaya gesek statis. Kenapa? Karena tadi benda tersebut tidak jatuh, artinya benda tersebut tidak bergerak. Ya, sama dengan apa yang kita bahas pada materi tadi ya. Nah, oke ya, bisa ya dipahami ya. Oke, nah sekarang saya hapus bagian yang ini dulu. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kita lihat di sumbu X. Jika tadi gayanya ini saya berikan ke arah kanan, maka otomatis akan ada. Nah, ini perhatikan bahwasanya gaya berat dan gaya normal itu bukan pasangan aksi reaksi. Perhatikan di sini, maka di sini gaya normalnya ke arah mana? Bukan ke arah atas. Kenapa? Permukaannya mana? Permukaan ini. Bukan yang ini, karena ini tidak ada bersentuhan dengan permukaan lainnya. Permukaannya ini, gaya kontaknya, permukaan kontaknya di sini. Maka otomatis ya gaya geseknya adalah ke arah mana? Ya, bukan gaya gesek. Gaya normalnya adalah ke arah atas. Ini adalah gaya normal kita. Ya, jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi, perhatikan. Ya, kita gambarkan berarti F ke kanan. Ya, ini adalah F. Lalu kita, saya buatkan seperti ini dulu. Ini tadi pusat dari benda kita ya, kita ambil gitu aja. Lalu kita punya arah gaya normalnya ke arah kiri. Ya. Lalu kita punya gaya beratnya ke arah bawah. Lalu kita punya gaya Fs-nya atau gaya statisnya ke arah atas. Ya, ini adalah Fs. Lalu tadi biru ini adalah gaya normal kita. Ya, jadi udah tinggal ketiga 4 komponen seperti ini. Jadi beda ya, beda dengan apa yang kita pahami sebelumnya. Ya, oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah nilai F-nya, F maksimumnya. Kita coba kerjakan ya. Nah, kita lihat satu persatu. Kita tinjau mau sumbu apa dulu? Sumbu X boleh. Kita tinjau sumbu X, berarti sigma F-nya harus sama dengan 0. Kenapa tadi ini ya? Ya kan? Agar benda tersebut tidak jatuh. Maka kita dapat sigma Fx-nya
ini sumbu X berarti F dikurang N sama dengan 0. Maka kita dapat F sama dengan N. Oke ya. Nah sekarang bagaimana untuk sumbu Y? Sumbu Y kita buat warna hijau. Sumbu Y, kita perhatikan. Kita punya sigma F Fy sama dengan 0. Ini tadi adalah Fx ya. Oke, berarti ini F-nya ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan apa? Fs dikurang W sama dengan 0. Di mana Fs itu apa? Mu S kali N ya. Mu S N sama dengan W. Oke. Nah, atau mu S N sama dengan M dikali G. Permasalahannya adalah kita belum tahu berapa itu N. N itu tadi di sini. Nah, perhatikan. N itu sama dengan F. N sama dengan F. Maka kita dapatkan ya mu S F sama dengan Mg. Atau kita bisa menuliskan, jadi karena tadi yang ditanya adalah berapakah gaya minimum, maka kita menuliskan F sama dengan Mg per mu S. Ya, jadi ini gaya minimum yang harus dimiliki, yang harus diberikan kepada benda agar bendanya tidak jatuh, gitu ya. Nah, oke, ini adalah jawaban dari pertanyaan A-nya. Ya. Nah, sekarang bagaimana bagian B? Oke, saya pindahkan ke sana dulu. Bagaimana untuk komponen B-nya atau bagian pertanyaan B-nya? Hitunglah nilai F minimum, ya. Berarti kita buat di sini F min. Kalau lebih kecil, jika F min ya lebih kecil dari Mg per mu S, maka benda jatuh. Ya, jika sama dengan, maka benda akan diam, ataupun lebih besar benda akan diam. Ya. Jadi bisa kita tuliskan F min lebih besar atau sama dengan Mg per mu S, maka benda akan diam. Ya, begitu ya. Nah sekarang bagaimana nilai F minimum jika diketahui berat benda tersebut? Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Nah di sini perhatikan, kalian akan semacam sedikit ditipu ya. Kenapa? Di sini di soal disebutkan gaya gesek statis dan kinetis. Nah bagi mungkin kalian yang nggak paham, mungkin kalian akan nanti memasukkan F min sama dengan atau lebih besar sama dengan Mg. Mg-nya tadi kita masukkan berapa? Oke. Langsung berat benda ya, berarti langsung kita buat 50. Karena berat itu adalah M kali G. Ya, di sini lihat satuannya sudah langsung 50 Newton per mu S. Nah, ini bagi mungkin yang kalian nggak paham, kalian bisa saja memasukkan 0,25 gaya gesek kinetisnya. Padahal sudah pasti itu adalah 0,4. Maka kita dapatkan jika berat bendanya tadi 50 Newton atau 5 kg, maka kita dapatkan atau gaya minimum yang harus diberikan kepada benda adalah 125 Newton. Jika lebih kecil dari ini maka benda akan jatuh. Ya. Nah, begitu kira-kira cara mengerjakan ini ya, soal seperti ini. Jadi lihat bahwasanya N dan W tidak pasangan aksi reaksi. Jadi selalu gambarkan diagram gayanya. Nah selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana hubungan nanti ya gaya sentripetal dengan dinamika yang sedang kita pelajari. Kita lanjutkan pada video selanjutnya.